Pesantren Al Hilal yang tumbuh menebar kebaikan. Menjelang siang hari ini, yang saya hormati seluruh santri Al Hilal, baik santri tahfiz dan juga santri apa lagi? Santri yatim yang saya cintai. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan yang tak terhingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya bisa bersilaturahim dengan orang-orang luar biasa. Ini saya bertemu dengan, ini mungkin guru-guru saya juga. Jadi kalau guru-guru santri, berarti guru-guru kita semua. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan senantiasa memberkahi. Silaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan setiap langkahnya bapak-bapak dan ibu-ibu ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin saya sedikit mengulang apa yang disampaikan dari tentang Al Hilal. Al Hilal ini adalah nama cucu saya, Pak, cucu kami. Cucu kami, kebetulan cucu kami itu belajarnya yang paling besar juga di Gontor. Anak kami juga di Gontor, ponakan juga kami di Gontor. Alhamdulillah dengan ini harapan kami nanti kalau kami sudah tidak ada di dunia ini, yang meneruskan Al Hilal ini adalah cucu saya, anak saya dan istri saya. Al Hilal ini sudah 8 bagaimana dijelaskan. Yang pertama ada Syurian. Di
istrinya itu menempati sebuah rumah yang kecil, dan ibu saya. Dan alhamdulillah setelah bertambah usia, bertambah hari itu menjadi besar. Ini santri-santrinya sudah pada hafal Quran dan dari sini ini kami bisa contoh. Di contoh itu banyak santri yatim hilal melakukan pendidikan yang cocok dan contoh kemudian berpengalaman bisa hal ini pertama-tama didirikan ini tahun 2002. Waktu itu ibu saya bilang, waktu saya kebetulan saya juga pegawai tahun 1997. Tahun 1995 saya juga di DPP. Dan tahun 1960 kami dapat surat dari ibu saya yang mengatakan apabila ingin hidup bahagia dunia akhirat, ini sukses dunia akhirat, katanya satu kata ibu saya, jaga salat malam, jangan meninggalkan salat malam. Yang kedua, baca Al-Quran, pahami Al-Quran dan amalkan Al-Quran. Yang ketiga, kata ibu saya, santuni anak yatim. Nah, sesudah itu sudah ada di sana di NTT. Begitu saya membaca surat dari ibu saya mencari anak yatim. Dan ketemulah anak yatim, ada 7 orang anak yatim di sana. Semuanya mu'alaf anak yatim itu. Semuanya mu'alaf dan sudah bisa membaca Al-Quran, sudah ada yang hafal beberapa juz. Nah, waktu itu saya bilang, Anda mau nggak tinggal di sini? Di kantor saya, kebetulan rumah saya luas, luas. Dia bilang, kebetulan kami punya pondok. Pas dilihat ke sana, pondoknya itu di atas dengan daun kelapa, di bawahnya daun kelapa, ikannya semua dari pohon kelapa. Jadi pakaiannya sangat cantik. Akhirnya saya kasih makan, kasih baju, dan bilang gini, saya udah 13 tahun baru kali ini makan yang enak, baru kali ini pakai baju yang bagus. Akhirnya kebetulan saya bisa memimpin kantor, saya koordinasi dengan Pak Dandi, Pak Kapolres, sambil naik tenis. Pak, di sana anak yatim Pak, keadaannya sangat bagus. Diperhatikan pakaiannya juga, kalau di sini malah pakaian masih bagus Pak, di sana pakai dia, pakai mereka. Dan ternyata respon dari kepala Pradinas yang ada di sana bagus, sehingga yang mereka asalnya makan ubi-ubian, makan jagung, makan ketela dan sebagainya, akhirnya bisa makan nasi. Alhamdulillah mereka juga berpakaiannya rapi. Dan itu waktu itu saya masih ingat, saya ngirim surat ke Pak Agung Gumelar, waktu itu Pangdam di Makassar. Saya kirim surat ke Pak Agung Gumelar, dan alhamdulillah mereka bantu untuk pesantren di situ gitu. Pesantren tapi semuanya dari atap dan kelapa semua. Yang alhamdulillah mereka bantu, dan saya juga kirim surat ke Pak Makin Muhammad waktu itu Menteri Keuangan. Saya kirim surat dan dipanggil oleh ketua DPR. Kebetulan ketua DPR-nya Islam, bertanya. Alhamdulillah setelah selesai itu 3 bulan kemudian saya dapat surat, ada informasi saya mau pindah ke Balikpapan, dari Kupang ke Balikpapan. Ternyata ibu saya nangis. Saya berdoa terus, ibu saya nangis. Andang makna ketega gitu. Sudah 2 tahun di Kupang ke kami gitu. Mau pokoknya kayak pindah ke Bandung, gitu. Nah, ibu saya itu nangis terus. Suratnya itu nangis terus. Alhamdulillah berkat ibu saya
Yang rencana saya mau pindah ke Balikpapan, dipindahkan ke Bandung. Dipindah ke Bandung. Sampai di Bandung 9 tahun 1997. Ibu saya nambah lagi. Yang dulu pertama mereka sholat malam, baca Al-Quran, anak yatim. Terus ibu lagi tambah lagi. Kudu daik merek, udah loba minta. Ibu saya nambah lagi sebelum meninggal itu. Nandang emak pesan. Sebelum emak meninggal, saat emak mawat pesan ada tambahan. Kudu daik merek, udah loba minta. Nah akhirnya saya selama itu sampai saat ini belum pernah minta apa sumbangan untuk pengajian, untuk pembangunan pondok pesantren sampai 8 ini belum pernah minta. Kalau minta sumbangan belum pernah mengajukan ke PMK juga belum pernah. Kenapa? Kalau saya minta umpamanya, maaf ya, sekarang ini kan ada jalan-jalan Pak, suka pakai ayakan, pakai apa, itu semua memprihatinkan lah. Anggota Majelis Taklim Al Hilal, angkat tangannya. Terima kasih ya semuanya atas kehadirannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu dalam acara yang sangat-sangat bersejarah, ulang tahun atau milad ke-21 Pesantren Al Hilal. Alhamdulillah juga di sini kita kedatangan tokoh-tokoh masyarakat. Saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak RT, Pak RW, Ketua DKM, Ketua LPM, Pak Lurah, Pak Camat, terima kasih atas kehadirannya. Dan tidak lupa kita kedatangan anggota DPRD Pak Aan Andi Purnama. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kemudian kita kedatangan juga Ketua Kadin. Kadin itu Persatuan Para Pengusaha Sekota Bandung, Pak Iwa Gartiwa. Kemudian kita kedatangan Pak Camat. Terima kasih Pak Camat tadi. Ketua Tergunu Persatuan Guru NU, terima kasih. Kemudian ini mantan calon wakil wali kota Pak Ruri Hidayat. Terima kasih atas kehadirannya dan teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya semua. Tadi sudah diceritakan oleh bapak saya Pak Nandang tentang sejarah Al Hilal, saya tidak akan ulang lagi. Tapi saya mau cerita tentang rencana Al Hilal. Al Hilal itu punya visi 2045. Apa visi Al Hilal 2045? Insya Allah mudah-mudahan bila masyarakat mendukung, pemerintah juga dukung, kita ingin punya rumah sakit. Gimana? Setuju nggak? Setuju? Nah, insya Allah 2045 target kami insya Allah Al Hilal punya pesantren sebesar Gontor. Amin, yang keras. Nah, kemudian yang ketiga apa? Udah sering dengar nih. Al Hilal berencana ingin punya apa? Universitas Al Hilal. Insya Allah 2045, masih 22 tahun lagi. Saya nggak tahu apakah ada umur atau enggak. Apabila generasi sekarang ini, generasi saya tidak bisa, mudah-mudahan generasi anak saya. Ini harusnya saya perkenalkan nih, Hilal mana Hilal ini? Anak saya namanya Hilal ya. Jadi Al Hilal itu berasal dari nama anak saya. Nah, saya juga ucapin terima kasih kepada para pengusaha Hilal dan pengajar Hilal yang udah datang, makasih banyak. Nah, kita sebenarnya sudah, saya pribadi dan teman-teman sudah mulai nih bapak-bapak sekalian, sudah mulai menjajaki kemungkinan pendirian universitas dari rumah sakit. Kalau pesantren, alhamdulillah udah on the track lah. Kita udah kirim kader banyak ke Gontor dan persiapannya sudah banyak. Tapi kita dua hal yang kita perlu belajar, yaitu pendirian rumah sakit dan pendirian universitas. Ternyata setelah saya silaturahmi dengan banyak pihak, itu tidak semudah kita mendirikan pesantren. Tidak hanya butuh kita tidak hanya butuh uang, lahan dan sebagainya, tapi kita butuh kekuatan politik. Saya jujur nih, izin untuk rumah sakit di Kota Bandung harus dapat tanda tangan gubernur, dan itu sulit. Bahkan bisa dikatakan
sudah ditutup. Sebelum kepemimpinan Gubernur Aher, itu beliau sebelum lengser 2 bulan sebelumnya tanda tangan 2 rumah sakit, izin 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Edelweiss, yang kedua Rumah Sakit Darut Tauhid. Edelweiss alhamdulillah sudah ada ya, 2020 dia berdiri, yang belum berdiri adalah Darut Tauhid. Saya sangat sulit sekali untuk menebus itu. Pendirian universitas juga nggak mudah. Izinnya itu melibatkan banyak hal. Jadi perlu kekuatan politik sebenarnya nih. Mari kenalan pejabat nih, mulai sekarang nih. Jadi ini kita kayaknya harus mulai kenal para pejabat nih kayaknya ya. Selama kita di Cibiru ini 11 tahun. Itu selama 11 tahun di Cibiru ini hampir kita nggak kenal para pejabat. Jujur, kita ngurusin masyarakat aja ini. Bahkan di COVID ya, kita udah membagikan ratusan ton beras ya. Ini luar biasa. Tapi kita memang sedikit sekali kenalan dengan para pejabat. Mudah-mudahan ini bapak-bapak sekalian ini yang di sini ya, itu bisa membuka jalur buat kita. Amin ya. Yang berikutnya, insya Allah bila didukung masyarakat, kita ingin bangun pesantren dan mungkin masjid di sini. Kita ingin bangun gedung pesantren di sini, insya Allah. Kita itu termasuk tipe yang baperan Pak, Bapak Ibu. Kalau ada masyarakat sesama muslim yang menolak, kita biasanya batalin. Tapi dengan syarat yang nolak tersebut harus bikin yang lebih besar dari kita. Iya, jangan sampai misal kalau ada ya, sekarang belum ada. Kalau misalnya ada, kalau ada yang nolak seperti itu, kita bangun pesantren di sini, kita akan datangi dan minta beliau untuk bangun yang lebih besar dari kita. Kalau ada. Yang kedua, kita tuh baperan. Sekali lagi, mohon maaf ini. Nanti bila ada pembangunan, bila ada gangguan dari pihak-pihak dengan tanda kutip, saya ngomong apa dari ormas, itu saya akan berhentikan ini. Kita sangat baper. Kita bangun kebaikan. Mayoritas kita habis uang banyak pribadi ya untuk pembangunan ini. Tapi ternyata apabila ada, dengan mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya, pas pembangunan ada ormas datang aja misalnya, mohon maaf ini, itu kita berhentikan langsung. Dan kita akan bangun diskotik. Jangan-jangan di diskotik lebih mudah. Ini kita lama sekali untuk bangun pembangunan gedung pesantren ini. Makanya nih bapak-bapak pejabat ini minta tolong dibantu. Yang penting kita secara legal hukumnya kan sudah dapat IMB. Tapi yang untuk apabila ada gangguan-gangguan kita minta tolong untuk dibantu. Mudah-mudahan kita ada rencana tahun 2023 ya. Kok saya ingatnya 2024 terus ya? Kenapa ya? Mudah-mudahan 2023 kita bisa bangun pesantren di sini. Kita ada lahan di Cilinyi, insya Allah juga akan bangun pesantren putri. Kita alhamdulillah ya sudah ada di Cilinyi besar. Kita akan bangun di sini, kemudian juga nanti di Cilinyi. Dan semuanya buat masyarakat. Semuanya gratis kan ya, bapak-bapak, ibu-ibu? Gratis kan, nggak pernah ditarik bayar sama sekali. Mudah-mudahan partisipasi kita sangat besar di sini ke masyarakat, dan mudah-mudahan juga masyarakat mendukung kami. Terima kasih ya atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika anak yatim berdoa, maka hijab langit hidupkan, sehingga doa tembus ke Maha Kuasa. Jadi barang siapa yang dekat dengan anak yatim, kemudian anak yatim berdoa, saya yakin pasti akan sukses segala sesuatunya. Begitupun dengan Al-Hilal.
seragam gaji untuk anak yatim secara simbolis yang akan diberikan oleh Bapak Haji Manda selaku Ketua Yayasan Al-Hilal. عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. جزا الله عن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد المؤمنين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات فإنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها كلها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم سهل أمورنا